Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang di rumah, alhamdulillah kita jumpa lagi dengan Pak Musa yang kali ini akan memberikan materi kelas 8 yang judulnya adalah tentang sholat sunat. Dan kebetulan mungkin anak-anak sudah pegang buku paket seperti ini ya. Ini adalah buku paket PAI kelas 8. Yang belum, besok bisa berusaha di perpustakaan. Dan kali ini saya tunjukkan buku atau barangnya seperti ini. Ada di bab 4. Nah, langsung saya jujuk bab 4. Bab 4 ini karena ada daya tariknya, apalagi materi yang bertemakan sholat ini adalah materi yang sangat penting sekali sebagai upaya bekal kita untuk menuju dalam kehidupan ini. Baik putra putriku yang cantik, yang manis, yang berada di rumah, sholat ini kalau ditinjau dari segi bahasa adalah doa, di mana Kanjeng Nabi menganjurkan untuk bersolawat ya. Sholat atau sholawat itu juga doa. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salah satu daripada manfaat adanya sholat ini, karena materinya adalah sholat sunat, otomatis kita juga harus sering-sering untuk praktek sholat sunat di luar ketentuan sholat wajib. Secara umum tadi sudah saya katakan bahwasanya sholat itu artinya doa, sedangkan sunat ini adalah amalan di luar wajib. Berarti sholat yang dilaksanakan atau yang diterapkan di luar ketentuan sholat wajib. Ada beberapa manfaat atau hikmahnya bahwasanya dalam sholat ini, antara lain karena ini adalah merupakan rukun Islam ya, maka dari itu salah satu daripada adanya manfaat atau hikmah daripada sholat ini, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rangkaian daripada ibadah kepada Allah yang harus kita yakini dan sebagai amalan yang pertama dan utama ditanyakan oleh Allah ketika di alam akhirat. Sesuai dengan hadis Nabi, awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-sholah. Pertama kali ibadah yang ditanyakan kepada seorang hamba oleh Allah adalah sholatnya. Maka dari itu, anak sekalian yang berbahagia, yang saya cintai, yang ada di rumahnya masing-masing, mari walaupun dalam keadaan lockdown ini kita tidak berada di sekolahan, sampai semuanya upayakan bisa menjalani atau menjalankan ibadah sholat di rumahnya masing-masing. Kalau di sekolah biasanya pagi hari diawali dengan sholat duha, kemudian istirahat siang, sholat zuhur dan sholat asar. Maka sampean di rumah alangkah banyak waktunya ya, bisa sholat pagi hari yaitu sholat duha, kemudian zuhur siang, sorenya adalah asar, ditambah malam maghrib, isya dan subuh tentunya. Ini jangan sampai ketinggalan. Oke. Berikutnya, anak-anak sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, perlu diingat lagi salah satu daripada hikmah sambungan tadi ya, hikmah adanya sholat, salah satunya adalah untuk menciptakan suasana kedisiplinan. Bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk berdisiplin, mulai dari disiplin waktu, disiplin dalam perkataan, disiplin perbuatan, sampai dengan disiplin dalam berpakaian atau berbusana. Ingat, sholat dimulai dari adanya kesucian, yaitu badan yang suci, yang bersih, diawali dengan wudhu. Ini berarti menjaga kebersihan, kedisiplinan jiwa. Hati kita harus bersih, fisik kita juga harus suci. Kemudian disiplin dalam perkataan. Nah, sholat sudah diatur ucapannya. Jadi kata-kata yang di luar sholat tidak boleh diucapkan atau diomongkan ketika sholat. Maka dari itu
dalam kehidupan sehari-hari, sholat bisa membawa menuju kepada ke arah kedisiplinan dalam perbuatan atau perkataan tadi ya. Jadi omongannya harus sopan, harus santun, harus baik. Oke. Berikutnya ada disiplin dalam bidang perbuatan. Sampean diajari peraturan sekolah, tata tertib yang baik, maka harus dilaksanakan. Ini adalah wujud daripada sudah seringnya melakukan sholat. Dari perbuatan tidak boleh melanggar norma-norma agama, tata tertib sekolah. Ini berangkat dari jiwa ya dalam sholat itu. Kemudian disiplin dalam berpakaian, nah, dalam berbusana. Sampean sudah diajari dalam berbusana yang baik, seragam yang baik, berkaos kaki yang sempurna, potongan rambutnya harus juga menampakkan sebagai seorang pelajar. Ini tidak lain adalah berangkat dari jiwa-jiwa sholat yang baik. Kemudian ada disiplin waktu. Nah, ini penting sekali. Sampai belajar di sekolah, waktunya harus tepat. Paling tidak 15 menit sebelum bel masuk, nah, sampai sudah berada di sekolah, di alam sekolah. Ini adalah perwujudan daripada sholat. Nah, kesempatan lockdown ini sampai bisa belajar di rumah. Alangkah indahnya apabila kedisiplinan di rumah kita tingkatkan. Sampean disuruh orang tuanya, bantu orang tua dengan disiplin, dengan omongan yang baik, dengan berbahasa yang halus ya, coro inggil, kromo inggil ya, atau dengan berbahasa Indonesia, tidak apa-apa, itu bagus sekali ya. Jadi dengan orang tuanya kromo inggil, ya itu sangat-sangat sempurna. Oke. Anak sekalian yang berbahagia dan yang saya banggakan, terkait adanya ibadah sholat yang tadi sudah saya katakan ada hikmahnya. Ini kalau kita kaji lebih lanjut, ada segudang hikmah, segudang manfaat. Termasuk urutan berikutnya adalah penambahan pahala. Nah, barangkali sampean dalam sholatnya kurang sempurna ya, ketika sholat wajib kurang sempurna, maka bisa ditambahi dengan sholat sunnah. Berikutnya adalah rasa sosial. Nah, sekarang bagaimana sholat kok bisa ikut merasakan rasa sosial? Kita cermati dulu anak-anak. Dalam sholat berjamaah misalnya, setelah salam, nah, kadang kita diajari untuk bersosial, bermasyarakat. Dengan bagaimana? Dengan cara bersalam-salaman. Inilah salah satu daripada adanya rasa sosial bermasyarakat. Yang kedua, misalnya lagi habis sholat berjamaah, kadang ada yang jagongan di musola, di masjid, di langgar, omong-omongan. Itulah juga termasuk salah satu daripada sholat rasa sosial. Baik anak sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, ini ceritanya Pak Musa juga punya peragaan ya. Ini adalah sate, nah, sate orang sholat. Bisa tunjukkan cara gerakan sholat ya. Tentunya dimulai dari takbiratul ihram, kemudian ada gerakan sendagep ya, bersendagap tangan ini. Nah, dalam gerakannya sholat diawali dengan takbiratul ihram. Ini punya arti apa? Takbir ya, Allahu Akbar. Nah, takbir itu berarti kan pasrah pada Allah, bersedekap atau sendagep gini ya. Ini juga sebagai perwujudan bahwasanya manusia hanya mengakui beriman pada Allah yang Maha Agung, yang Maha Besar. Kemudian diteruskan dengan doa-doa. Nah, salah satu daripada doa, karena ini adalah merupakan permohonan, maka dari itu doa ini harus diyakini dalam hati bahwasanya tidak ada yang mewujudkan doa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari gerakan takbir sampai dengan salam. Alangkah baiknya dalam sela-sela doa itu kita juga minta kepada Allah dengan seyakin-yakinnya, dengan hati yang tulus ikhlas ya. Sampai tambahi doa dengan bahasa Jawa dalam hati ya, dalam hati aja, ya Allah nyun sukses, ya Allah nyun berhasil dalam belajar. Ini sangat bagus sekali, mulai dari takbiratul ihram sampai dengan sebelum salam. Itu kesempatan doa. Yang lebih utama lagi, katakan dengan Nabi,
doa yang paling ampuh adalah dilaksanakan ketika sujud. Nah, sambil sujud membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, ditambahi dengan doa dalam hati kalian. Apa yang kalian inginkan, silakan ditambahi dalam hati. Oke. Baik, putra putri yang di rumah, ini Pak Mosa punya gambar ya, posisi orang sholat ya, yang dinamakan wayang sholat ya, wayang orang sholat atau sate, mergo ditusuk seperti sate ya, ini ya, saya tunjukkan sate orang sholat ya, sate orang sholat ya, tapi rakyat dipangan ya. Ini adalah mungkin di rumah ada yang tahu posisi apa ini? Nah, ini adalah posisi duduk miring ya, duduk atahiyat akhir. Nah, oke, ini dengan adanya sholat seperti ini berarti menjelang salam ya. Ini menjelang salam, dalam gambar ini orang ini akan segera noleh ke kanan dengan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, noleh kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti salam ya, nah, sebagai perwujudan rasa sosial bermasyarakat. Oke, diteruskan. Ini sambil duduk, ini adalah atahiyat awal. Ini menunjukkan adanya atahiyat awal dengan menunjukkan jarinya, wujud daripada pengesaan Allah, membaca tasahud ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul dan seterusnya. Oke, inilah salah satu daripada peragaan orang-orang sholat, dibuktikan dengan wayang orang sholat ya, atau sate orang sholat ya. Anak-anak yang saya banggakan di rumah, alangkah baiknya nanti dalam penugasan ini Pak Mosa pesan, karena sudah saya contohkan sate orang sholat dengan posisi seperti ini, sampai di rumah membuat sate orang sholat dengan berbagai macam gerakan ya. Ini tugas besok ketika masuk di kumpulan ya, yaitu boleh mengambil foto atau peragaan sendiri, kemudian ditusuk sama kayu atau lidi, diting seperti ini ya. Nah, ditunjukkan ini gerakan apa, mungkin gerakan orang ruku, gerakan orang sujud, gerakan berdiri, takbir. Nah, silakan diambil posisinya masing-masing. Tuh. Oke, langkah berikutnya masih dalam hal keimanan. Pak Guru juga punya permainan. Nah, nantinya di rumah juga bisa dibuat. Nanti di sekolah ini lewat video ini akan saya peragakan bagaimana penggunaan kartu. Nah, ini adalah kartu ajaib ya, kartu seperti ini. Tentunya anak sudah hafal ya, kartu remi, kartu domino ya, tapi jangan digunakan berjudi, karena dalam kartu ini ada pesan, ada wasiat yang sangat ajaib ya. Oke, saya foto dulu. Nah, ya, biasa main remi ya, tapi bukan untuk perjudian, tapi ini untuk pelajaran ya. Ini kemudian diambil salah satu, nah, misalnya ambil, terus dibaca. Nah, ini ada pesannya. Nah, pesannya di sini saya tunjukkan. Nah, pesan ada tertulis di sini. Nah, ada dek di rumah barangkali kelihatan. Oke, terima kasih. Ini ada pesan, yaitu kita lihat judulnya adalah pergi mengaji. Pergi mengaji dengan irama matahari terbenam. Ya, biasanya kan ada deh, pernah dengar ya lagu pramuka, matahari terbenam, diganti ya, menjelang sore hari ku pergi mengaji, ku bawa buku Iqra dengan senang hati. Ayo, ayo, ayo kita mengaji. Ayo, ayo, ayo kita mengaji. Nah, itu salah satunya. Putra putriku yang berbahagia yang di rumah, bisa kita lalui beberapa permainan. Ada sate orang sholat, kartu remi yang berisi nasid atau saran-saran nasihat umat Islam ya, dengan berbagai macam lagu-lagu. Nanti akan kita praktekkan di lain waktu dan lain tayangan berikutnya. Oke, sampai di sini sementara, dan sampai jumpa pada materi yang akan datang. Saya akhiri bacaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke, para pemirsa di rumah dan anak-anak sekalian yang saya cintai, untuk mendapatkan video berikutnya silakan di subscribe di channel berikut ini.